Puluhan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas kedua A Semarang menandatangani deklarasi Zero Halinar tentang bersih dari peredaran narkoba, penyalahgunaan handphone, dan pungutan liar. Tidak hanya para petugas, ikrar deklarasi peredaran narkoba, penyalahgunaan handphone dan pungli juga dilakukan oleh ratusan warga binaan Lapas Perempuan Semarang. Sanksi tegas akan diberlakukan bagi siapapun yang melanggar deklarasi Zero Halinar tersebut, baik warga binaan maupun petugas yang bekerja sama oleh para penghuni lapas. Kepala Lapas Perempuan Semarang, Edi Agustina menegaskan untuk warga binaan dan petugas yang melanggar deklarasi Zero Halinar ini langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan. Oke, jadi ini adalah yang disampaikan oleh pimpinan kami dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, menyampaikan bahwa jika kita bekerja sama dengan warga binaan atau dengan pihak lain untuk melakukan peredaran tadi, narkoba, penyalahgunaan narkotika, penggunaan handphone, maka jika itu kami langgar, maka kami siap untuk dipindah tugaskan ke wilayah Nusa Kambangan. Jadi bukan berarti di sana orang-orang bermasalah ya, tetapi karena akses dari luar itu kan terbatas, sehingga itu pembinaan yang baik bagi pegawai yang masih melanggar ketentuan itu. Secara peraturan yang berlaku, warga binaan yang terbukti melanggar Zero Halinar ini akan diterapkan hukuman disiplin dan tidak mendapatkan hak remisi, dan kini ditambah dengan pemindahan ke Nusa Kambangan. Kalau yang sesuai dengan ketentuannya adalah sesuai dengan peraturan pengamanan lembaga pemasyarakatan, itu dikenakan sanksi kalau ada peredaran narkoba di dalam. Mereka dikenakan menjadi sanksi berat, yaitu hukuman disiplin dalam bentuk strapsel, ya kita menyebutnya strapsel atau tutupan sunyi diasingkan, kemudian dengan pembatasan, lalu tidak mendapatkan hak remisi dan bebas bersyarat selama tahun berjalan. Akan dievaluasi apakah dia bisa memperbaiki diri. Untuk pegawai sendiri tentu kita melakukan pemeriksaan ya secara administrasi berjenjang melalui kantor wilayah juga. Nanti tinggal dilihat di mana kesalahannya. Ade menambahkan, selain pengedaran narkoba dan pungli, penyalahgunaan handphone juga menjadi perhatian khusus baik petugas maupun warga binaan. Ya, karena kalau penggunaan handphone itu bisa, kalau tidak bijak, maka digunakan untuk hal-hal yang negatif. Sebagai salah satu contoh, untuk kasus narkotika bisa mengendalikan dari dalam lapas. Lalu modus-modus pencurian dengan mereka yang memiliki kemampuan teknologi bisa saja membobol internet dan sebagainya melalui itu. Lalu penipuan bisa juga dilakukan, judi online dan love scam, karena di beberapa tempat itu modus-modus yang terjadi. Sanksi administrasinya jelas ya. Kalau sanksi administrasinya jelas ada yang sesuai ketentuan. Tapi ini adalah sanksi tambahan untuk pembinaan. Ya, sanksi tambahan untuk pembinaan itu tadi agar, karena kalau untuk akses ke sana kan harus menggunakan kapal penyeberangan dan tidak semua orang bisa dengan sembarang. Sehingga kalau mau memasukkan handphone atau memasukkan narkoba, mereka menemui kesulitan untuk bisa masuk aksesnya ke dalam lapas. Karena penjagaan di sana pun dari mulai depan sampai dengan di dalam lingkungan itu super ketat. Hanya apa alasan mereka untuk punya handphone sendiri? Pasti kan konotasinya negatif. Kalau sudah disediakan handphone dalam
secara khusus untuk warga binaan ya, semuanya mendapatkan akses. Untuk apa lagi sebetulnya handphone, dia tinggal bisa menelepon keluarga melalui itu. Penggunaan handphone bahkan juga pungutan liar. Lapas Perempuan kelas 2 Semarang ini telah ada di level yang tertinggi. Wilayah birokrasi bersih dan layanan itu adalah predikat yang sulit untuk dicapai. Karena saya juga sudah pernah berproses di Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta, sudah sampai di titik itu, dan itu dengan tenaga dan pikiran yang luar biasa yang kita tuangkan. Dan juga deklarasi Zero Halinar, peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan penyalahgunaan handphone, serta pungutan liar di Lapas Perempuan kelas 2 Semarang. Mendapatkan penilaian bersama dengan lapas yang telah memasuki seleksi-seleksi yang lainnya, tetapi belum memasuki ke sana. Artinya Lapas Perempuan kelas 2 Semarang itu sudah luar biasa. Nah, atas predikat itu jangan karena kita meraih lalu kemudian kita mengabaikan. Ya. Lapas ini sudah mendapatkan penilaian yang baik dari pimpinan-pimpinan pusat. Bahkan hasil apresiasi dari Kementerian Koordinator Hukum HAM dan Imigrasi Kemasyarakatan dalam berupa hasil karya batik yang dibawa. Hari ini kita tanggal 4 Juni 2025 melaksanakan pelantikan pejabat manajerial kepala seksi pembinaan dan anak sehat. Itu eselon 4 ya. Meminta kepada Bu Rini untuk membuat batik dengan adanya logo Lemhanas dan juga logo dari angkatan kami. Ada juga di situ nanti nuansanya, cirinya Lapas Perempuan kelas 2 Semarang.